Kami peduli dengan saudara-saudara kami. Kami memang tidak mampu berjihad di sana dengan senjata, tapi kami mampu berjihad dengan media sosial. Kami berjihad dengan unjuk rasa. Kami berjihad dengan dana. Kami berjihad dengan menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil, yang mana hak, yang mana batil, dengan data, dengan fakta. Saatnya Tazkiyah Qalbu bersama Majelis Asyikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai MC fans, selamat sore dimanapun Anda berada ya. Ketemu lagi tentunya barengan Kinca Bakti di program Tazkiyah Qalbu. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sore hari ini Kinca nggak sendiri, Kinca ditemani oleh Ustadz Saifullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga Alhamdulillah sehat. Tema hari ini cukup menarik ya Ustadz ya. Dan memang banyak diperbincangkan di semua media sosial ya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. MC Friend, alhamdulillah pada sore ini kembali kita menikmati hidangan dari Allah Tazkiyah Qalbu. Semoga Allah selalu memberikan kebeningan, kejernihan hati kita dalam menyikapi masalah apapun yang terjadi, baik bagi diri kita, keluarga kita, apapun saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Itulah yang akan kita bahas. Mengapa kita mesti peduli dengan Palestina? Yang pertama adalah Palestina itu ada masjid yang tertua kedua setelah Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ini yang menyebabkan kita mesti peduli, ya, karena Masjid Al-Aqsa ini masjid bukan hanya tertua dibangun kedua setelah Masjidil Haram, juga masjid yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan peristiwa besar dalam sejarah panggung kenabian Rasulullah, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Sebagaimana Allah jelaskan jelas dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Nabi besar Muhammad SAW di waktu malam hari dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini sangat jelas di sini dijelaskan bahwa kenapa kita harus peduli, karena ada Masjid Aqsa, tempat hijrah, tempat Mi'rajnya, tempat Isra dan tempat Mi'raj Rasulullah SAW. Kita ketahui bersama bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj itu perintah sholat 5 waktu. Jadi saling berkaitan erat dengan perintah Allah sebagai Muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Masjid Al-Aqsa juga adalah di mana ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah disuguhi 2 minuman. Pertama susu dan yang kedua arak, minuman keras. Diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ambil, pilih. Nah lalu Rasulullah dengan spontanitas langsung memilih air susu. Apa kata malaikat Jibril? Sodak tak benar. Seandainya kamu memilih air arak, minuman keras, umatmu menjadi pemabok semua. Ini bukti bahwasanya Masjid Aqsa itu tempat memilih. Memang hidup ini pilihan. Selama kita hidup dari bangun tidur sampai bangun tidur. Dan kita tidur itu adalah pilihan. Pilihan kebaikan, keburukan.
pilihan susu atau pilihan arak, minuman keras, pilihan pahala atau dosa, pilihan surga atau neraka. Semua serba pilihan ya Ustaz. Pilihan, memilih. Nah itu dilakukan oleh Rasulullah ketika diuji oleh malaikat Jibril untuk memilih, dan itu terjadi di Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah itu Rasulullah dengan para nabi berkumpul, seluruh nabi dan rasul di Masjid Al-Aqsa. Rasulullah memimpin sholat berjamaah bersama para nabi di Masjid Al-Aqsa. Alasan yang berikutnya kenapa kita mesti peduli dengan Palestina, karena Masjid Al-Aqsa itu ar-ardul mubarakah, tempat yang penuh dengan keberkahan Allah. Allah berikan keberkahan buat Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya. Sebagaimana dalam Al-Isra tadi, allazi barakna haulahu. Allah berikan keberkahan untuk Masjid Al-Aqsa dan sekeliling Masjid Al-Aqsa. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan Masjid Al-Aqsa, mendoakan Palestina. Dalam doanya, Allahumma barik lana fi syamanina wa yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam, maksudnya Palestina dan Suriah, dan negeri Yaman. Jadi dapat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk kecintaan Rasulullah dengan Palestina, sampai mendoakannya. Kemudian MC Friend, yang berikutnya kenapa kita mesti peduli dengan Palestina, karena ar-ardul muqaddasah, tempat yang suci. Kesuciannya diantaranya banyak nabi lahir di Palestina, hijrah ke Palestina. Di antara nabi ada nama Nabi Isa alaihissalam, ada Maryam, wanita suci yang selalu berada di masjid di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, ya kan? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, banyak nabi-nabi. Bahkan Nabi Lut alaihissalam setelah dihancurkan kotanya, negerinya Sodom karena melakukan LGBT. Ya kan? Iya. Nah, lalu akhirnya hijrah ke Palestina, tempat yang aman. Maka disebut al-ardul muqaddasah, tempat yang suci. Kesuciannya diantaranya banyak nabi, rasul yang lahir hijrah di Palestina. Itu di antara nabi. Banyak nabi-nabi yang lain. Kemudian para ulama-ulama, para imam, para sahabat Rasulullah SAW pun berdakwah di Palestina, wafat di Palestina. Ya, Sufyan As-Tsauri, ulama waliullah, Imam Syafi'i lahir di Palestina, mazhab yang dipegang oleh negara-negara Asia Tenggara, Palestina termasuk Indonesia. Jadi berkaitan banget begitu. Ya, kemudian di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ari juga di Palestina. Begitu luar biasanya Palestina. Ar-ardul muqaddasah, tempat yang suci, tanah yang suci. Itu yang menyebabkan MC Friend kita mesti peduli dengan Palestina. Nah, itu di antara dari sejarah masa lalu Palestina. Sejarah masa lalunya. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kan sekarang ya Allahu Akbar, kita melihat kebiadaban yang dilakukan Israel laknatullah itu sudah sangat biadabnya sudah di luar batas kemanusiaan. Ya, mungkin lebih dari iblis, binatang ya. Bayangkan ya, Ustadz, lebih dari 11.000 orang yang wafat sampai hari ini. Saya melihat berita lebih dari 11.000. Berarti bukan 11.000, lebih dari 11.000 orang. Dari 11.000. Itu yang wafat, yang syuhada, belum yang luka-luka. Belum rumah yang banyak hancur, masjid, gereja juga dihancurkan. Gereja tertua di Gaza. Jadi tidak memandang Muslim saja. Ternyata umat Nasrani, orang sedang beribadah, dihancurkan juga gereja. Rumah sakit, bayangkan rumah sakit tempat orang berobat, tempat orang luka-luka, dibom juga. Nah, ini kan luar biasa kebiadaban dilakukan. Dan Israel banyak ini. Bayi yang meninggal itu. Bahkan menurut Menteri Luar Negeri Retno itu kan, setiap 10 menit itu satu anak yang wafat, bayi, anak kecil yang wafat. Ini kan kezaliman yang sangat luar biasa. Kalau perang, ya perang tentara dengan tentara meninggal satu itu wajar. Ya, sama-sama meninggal ya wajar, namanya perang. Tapi kan kalau yang meninggal anak-anak, bayi, orang tua, jompo, perempuan, ini berarti bukan perang, ini kebiadaban. Genosid. Genosid itu artinya
agar semua orang Palestina dihapuskan dari Palestina, dibunuh. Nah inilah menunjukkan kenapa kita mesti peduli. Bahkan dalam sebuah hadis, al-iman al-ihtimam. Iman itu perhatian. Kalau kita nggak ada perhatian, maka kita tidak dianggap beriman. La yu'minu ahadukum. Tidak dianggap kalian beriman, salah seorang dari kalian, hatta ubama'u bil nafsi. Kalau kalian mencintai saudara seperti mencintai sendiri-sendiri. Nah, dia kan muslim, saudara kita. Janganlah disebut muslim, sama-sama manusia. Itu. Bahkan seluruh dunia, Amerika juga, Inggris, Jerman, semua negara itu mengecam apa yang dilakukan Israel. Ya, kemanusiaan ini tragedi kemanusiaan terbesar di dunia hari ini. Di era digital, di era sekarang internet begini, ada penjajahan, 2 juta manusia dijajah, lalu dibom, dihancurkan dengan tidak memandang bulu, ya kan? Ya, betul, nah, inilah yang menyebabkan mengapa kita mesti peduli dengan Palestina, sehingga kita harusnya ada empati, ada simpati kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian bukan itu aja MC Friend, ternyata ketika negeri kita merdeka 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, ya, negara yang pertama mengakui kemerdekaan negeri kita adalah Palestina. Ini sejarah membuktikan. Jadi Palestina itu negara yang mengakui kemerdekaan negeri kita. Nah, karena itulah kita mestinya peduli, ya, sebagai anak bangsa, karena bagian daripada cinta, ya, kepada negeri kita kan. Betul. Saking cintanya, pengakuan kemerdekaan yang pertama kali pun dilakukan oleh Palestina. Bahkan mufti, yaitu seorang ulama besar di Palestina ini, ya, memerintahkan agar negeri Indonesia adalah negeri yang merdeka. Nah, ini kenapa kita mesti peduli dengan Palestina. Ini diantaranya. Kemudian penyebab yang lainnya adalah karena Palestina ini luar biasanya adalah ibadah. Ada 3 tempat sholat yang kalau kita melakukan ke tempat 3 tempat ini, maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Betul. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. Pertama, Masjidil Haram. Beribadah di Masjidil Haram, di Mekah Al-Mukarramah, pahalanya 100.000 rakaat, 100.000 pahala. Jadi kalau kita sholat di Indonesia, di masjid manapun, atau di seluruh dunia, ya, berarti 100.000 rakaat. Kalau di sana hanya 1 rakaat. Saking pahalanya besar. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Pahalanya 1.000 rakaat. Jadi kalau kita sholat di DMC FM di ini, apa namanya? Di radio, ya, di radio kita ini, Musik City, 1.000 rakaat, di sananya 1 rakaat. Saking besar pahalanya di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. 500 rakaat pahala yang Allah berikan kalau kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang kan Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh Israel. Betul. Nah, itu yang menyebabkan kita. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya, ziarahlah ketiga masjid ini. Kita disunahkan berziarah ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yeah. Ya, saking pentingnya. Ya, kemudian ketika bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Ini yang didudukan orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan ternyata kemungkinan besar turun Lailatul Qadar di 3 masjid ini. Walaupun 3 masjid lain seluruhnya juga kemungkinan ada, tapi lebih besar lagi ketika kita iktikaf di 3 masjid ini, Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina, maka kemungkinan besar kita mendapatkan Lailatul Qadar yang beribadah lebih baik dari 1000 bulan di bulan suci Ramadan. Keistimewaannya. Nah, inilah di antara keistimewaan kenapa kita mesti peduli dengan Palestina, begitu. Ya, Mbak Kinca. Mungkin Ustadz ya, kalau misalnya ngomongin tentang Palestina, ini kan memang ada perdebatan antara netizen ya, ada yang membela Israel, ada juga yang membela Palestina. Mungkin juga sebagian ada yang tidak mengerti kenapa sih kita tuh harus memboikot Israel.
Nah, ini yang kedua nih, Mas. Ini apa ya, membuat orang-orang tuh bertikai ya kan Ustadz ya. Itu bagaimana tuh Ustadz agar menjelaskan kenapa sih kita harus membela Palestina? Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Tadi kita menjelaskan mengapa kita harus membela, mencintai, peduli dengan Palestina tadi itu kan. Karena ada Masjid Al-Aqsa, karena saudara kita dizolimi, dibantai, ya kan. Nah, lalu apa sikap kita untuk terhadap saudara kita? Apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan. Yang pertama adalah doa ini mul ibadah, inti ibadah. Doa ini senjata orang beriman. Kakek Rasulullah, Abdul Muthalib, ketika Abrahah dengan pasukan gajahnya ingin menguasai Ka'bah, bahkan ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah, kakek Rasulullah berdoa, ya Allah, ini rumahmu, engkau pasti dong menjaga rumahmu. Dia berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah turunkan tentaranya, burung ababil, hancurlah pasukan gajah dengan Abrahanya, semuanya hancur lebur. Sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asbim ma'kul. Nah, jadi ayatnya sangat jelas, doa itu ya sangat-sangat mustajab. Nah, ini dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, doa. Doa terus, Al-Fatihah kirim terus. Yang kedua, kunut nazilah. Rasulullah SAW melakukan kunut nazilah ketika dizolimi ya oleh orang-orang yang zolim kepadanya. Beberapa bulan melakukan itu. Nah, ya sekarang saudara kita kan benar-benar zolimnya luar biasa. Betul. Maka ini yang kita lakukan. Kunut nazilah. Bukan hanya sholat subuh. Kalau bisa sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Ya, kita melakukan kunut nazilah. Di antaranya membaca doa, Allah mansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestina. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Yang kedua. Yang ketiga, sholat gaib. Ini kan yang meninggal semakin hari semakin bertambah terus kan. Banyak, yang wafat. Iya. Betul, lebih dari 11.000 orang, bayangkan lebih. Ya Allah, 11.000 satu. Memang mau dibantai semuanya ya nah Ustadz itu. ya. Kan kita kan, nah itu yang kita lakukan apa? Ya sholat gaib. Sholat jenazah yang tidak ada mayatnya di depan kita, sholat gaib. Ini bagian dari kepedulian kita. Kemudian yang keempat, yaitu donasi, berinfak, bersedekah sesuai kemampuan kepada lembaga yang kita percaya, keamanah yang menyampaikan kepada saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan kita, ya, melalui lembaga yang kredibel, yang amanah, yang kita tahu amanahnya, ya, kita kirimkan agar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan air, listrik, obat-obatan dan berbagai macam tenda, selimut dan sebagainya. Yang berikutnya adalah boikot. Nah, bahkan Majelis Ulama Indonesia fatwa nomor 83 yang beberapa hari yang lalu ya kan telah menetapkan hukumnya haram. Langsung tidak langsung kalau ada yang berkaitan dengan Israel. Kenapa? Karena hasil daripada apa yang dibeli itu, baik makanan, minuman, atau yang berkaitan dengan obat-obatan dan sebagainya yang kita konsumsi setiap hari, keuntungannya untuk apa? Beli senjata, beli bom, beli untuk membunuh saudara-saudara kita, enggak? Nah ini, ya, saya tidak menyebut produk ya, nanti bisa lihat di media sosial banyak sekali ya. Ya itu model produk-produk yang dan memang itu bagian daripada jihad kita. Kita tidak mampu berjihad ke sana, kan mampu untuk memboikot, tidak membelinya. Kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, ya kan, netizen-netizen yang lain agar ini bagian daripada kepedulian kita. Doa iya, ya kan? Kunut najilah iya, sholat gaib sudah, donasi sudah, apalagi? Ya boikot. Boikot. Ini bagian daripada itu sangat berpengaruh banget sangat ya Ustaz, berpengaruh, karena kan bisa menurunkan ekonomi yang nah, kalau misalnya boikot terjadi seluruh dunia, seluruh masif, semuanya melakukannya, kan nggak ada biaya untuk beli senjata, untuk beli bom. Nah ini yang menyebabkan ada terpuruk dengan sendirinya. Kalau ekonomi terpuruk, dia nggak mungkin bisa melakukan
tindakan kekejian yang luar biasa. Perbuatan kejam seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Kita lakukan diplomasi. Ya, ini orang-orang penting ya, diplomasi, gencatan senjata. Yang paling penting bagaimana free Palestina, merdeka Palestina. Kemerdekaan ini yang dibutuhkan. Kita dulu Indonesia kan merasakan penjajahan yang kita mungkin nggak merasakan, tapi kakek nenek kita kan, orang tua kita merasakan kesusahan yang luar biasa ketika dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh sekutu, ya kan? Nah, pekikan takbir untuk kemerdekaan negeri ini kan luar biasa. Para ulama, rakyat, santri bersatu supaya negeri ini merdeka. Nah, kita juga ingin saudara-saudara kita merasakan itu kemerdekaan yang hakiki yang dirasakan oleh saudara-saudara di Palestina. Diakui oleh dunia bahwa Palestina itu memang sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat. Nah, itu diplomasi. Itu yang kita lakukan. MC Fran ya, yang harus kita lakukan ya MC Fran untuk membela Palestina. Dan pastinya MC Fran jangan kemana-mana, stay tune terus di MC Podcast. Balik lagi MC Fran tentunya di program Tazkiyah Qalbu ya, masih ngomongin tentang mengapa kita harus peduli dengan Palestina ya. Mungkin selain kita bisa membantu dengan donasi, terus juga memboikot ya Ustadz ya. Ada yang Kica pernah baca di salah satu komen yang bilang katanya kalau Free Palestina itu bisa kiamat. Itu sebenarnya kan ya namanya umur nggak ada yang tahu. Itu semua rahasia Allah ya Ustadz. Itu menanggapi hal itu seperti apa tuh Ustadz? Dalam kitab kecil namanya Hadis Arba'in, 40 hadis. Suatu saat ada seorang laki-laki tua, pakaiannya serba putih, rambutnya hitam. Lalu datang ke Rasulullah SAW, langsung datang dekat dengan Rasulullah, kakinya apa namanya ini, dengkulnya, ya lututnya. Beliau, orang laki-laki ini nyatu dengan Rasulullah. Lalu dipegang Pak Rasulullah. Lalu dia tanya, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ceritakan aku, kabarkan aku, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam itu adalah syahadat, salat, ya zakat, puasa, haji. Sodak tak kau benar. Lalu nanya lagi, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kita, para Rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Sodak tak kau benar. Lalu nanya lagi, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Dan kalau tidak mau melihat Allah, Allah melihatmu. Lalu nanya lagi, akhbirni anis sa'ah. Ceritakan tentangku, tentang kiamat. Ceritakan kepadaku tentang kiamat. Nah, lalu Rasulullah menjawab, yang ditanya lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Ya, lalu selesai itu percakapan terjadi, apa tanda-tanda kiamat dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang ringkas itu. Ya. Kemudian Rasulullah tanya kepada Umar, "Hai Umar, sahabatku." Ya. Waktu itu sahabat banyak, tapi yang paling dekat dengan Umar. Lalu tanya, siapa yang tadi datang yang bertanya lalu yang membenarkan? Apa jawaban Umar? Saya tidak tahu, karena yang hanya Allah dan Rasul yang tahu. Betul. Dialah malaikat Jibril yang datang kepadaku, yang menceritakan, yang memberikan kabar dan mengajarkan kepada kita tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang kiamat. Apa maknanya tadi pertanyaan tadi? Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Ya kan? Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad nggak tahu tentang kapan terjadi kiamat. Sama-sama tidak tahu. Artinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada yang mengungkapkan, kalau Palestina merdeka, kemudian nanti kiamat, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Iya kan? Ya, begitu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Ustadz, kalau misalnya nih, ketika ada seseorang yang ternyata membela Israel, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah harus kita memperdebatkan itu atau bagaimana nih Ustadz? Atau mengajak untuk membela Palestina? Gini aja, tanyakan hati nurani. Ya inilah penting namanya Tazkiyah Qalbu, acara Tazkiyah Qalbu. Tanyakan hati nurani. Ya, orang yang punya hati yang bersih, qalbun salim. Dia pasti memahami bahwa apa yang dilakukan, jangankan sebagai manusia, jangankan sebagai orang beriman, jangankan sebagai muslim, sebagai manusia. Ya, atau kita tanyakan balik aja.
kalau Anda punya orang tua, punya anak, Betul. punya kakak, punya adik, dibantai, dibunuh, gimana perasaan Anda? Nah, kita tanya begitu. Balik bertanya dia. Nah, kita gitu aja. Jadi debatnya itu menanyakan hati nurani. Tanyakan hati nurani antum, Anda, kalau yang dibantai itu adalah anak Anda, cucu Anda, kakak adik Anda, mantu mertua Anda, ya, saudara kakak adik Anda, merasakan gimana? Nah, itu. Ya kan, itu sebagai manusia, jangankan sebagai muslim, sebagai manusia aja kita ya Allah, teriris ya Ustadz ya, apalagi kita juga. Jadi artinya kalau orang membela Israel biasanya pertama karena hubbu dunia, karena cinta dunia. Oh. Ya kan? Okay. Yang kedua karena dosanya udah numpuk, karena hatinya sudah tertutup. Okay. Yang ketiga ya apa namanya? Karena dosanya udah menumpuk, hatinya sudah tertutup, lalu dia sulit membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bukan karena dapat duit, dapat dana, ya kan? Karena sekian miliar, sekian juta, ya, karena banyak, ya istilahnya kan ada istilah tidak ada sarapan pagi gratis. Betul. Artinya ada uang di balik itu, ya. Ada dana, ada ekonomi. Mungkin karena itu yang menyebabkan dia akhirnya bela habis-habisan Israel. Yeah. Padahal jelas-jelas itu adalah perbuatan yang salah. Nah, iyalah sangat-sangat salah. Ya, Nah. banyak artis-artis yang mungkin yang salah menilai ya Ustadz ya, dan membela Israel. Tapi ketika sudah diberitahu, mereka menyesal. Dan mungkin ada juga yang pura-pura menyesal agar hasil jualannya tuh tetap naik. Kan ada yang diboikot juga ya Ustadz yang benar-benar viral itu. Lalu Ustadz, sebagaimana kita sebagai umat muslim ya, apa sih yang harus kita lakukan untuk Palestina selain donasi, terus memboikot dan doa bersama? Ya, itu tadi diplomasi. Nah ini kalau yang diplomasi kan ini bagian daripada pemerintahan. Ya. Apakah itu kepala negara, apakah menteri luar negeri atau yang lain-lainnya, berdiplomasi dengan sangat matang. Kita lobby semua negara di dunia ini, baik lewat PBB, lewat OKI, lewat ASEAN, atau lewat negara, lewat yang mana ya, yang ini adalah orang yang punya kedudukan. Ya, mungkin dengan seperti itu, akhirnya Palestina itu, ya, pengakuan negara semakin banyak bahwa Palestina ini mesti merdeka, gencatan senjata itu harus benar terjadi. Kemudian Israel itu ya emang nggak punya negara, dia nggak punya negara. Kan kalau kalian sejarahnya, dia itu kan dulu itu waktu itu zaman Nazi Jerman, ini sejarah masa lalu kan. Yahudi itu kan dibunuh semua, tapi ada disisakan beberapa orang. Lalu beberapa orang ini mencari tempat-tempat yang mana. Nah, namanya Palestina ini orang yang ramah seperti Indonesia, ramah menerima siapapun kan. Iya, betul. Ya, menerima siapapun. Nah, diterima. Nah, tapi ketika diterima apa yang terjadi? Dia ingin menguasai. Akhirnya dia bunuh, dia rebut tanah Palestina. Awalnya sedikit, semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak sampai hari ini. Coba kalian tahu sejarah seperti dilakukan Presiden Turki gitu ya, Erdogan misalnya menjelaskan tahun segini Palestina ini segini, yang wilayahnya segini. Kemudian tahun berikutnya segini, tahun berikutnya sampai hari ini hanya segelintir, hanya tinggal Gaza. Tinggal Gaza pun sekarang ingin dikuasai lagi. Betul. Nah, inilah bentuk diplomasi. Betul. Karena itulah MC Friend, mari kita terus doa. Jangan lupakan rasanya ini kalau kita berdoa tidak mendoakan Palestina itu ada yang kurang. Iya. Betul. Jadi kita berkhianat kalau doa hanya untuk diri sendiri saja. Berkhianat kalau hanya doa untuk keluarga saja. Sedangkan ada saudara kita yang saat ini, apalagi sudah musim dingin ya kan ya, yang di pengungsian, ketika mengungsi dibom, udah nggak ada rumah lagi, keluarganya banyak yang meninggal, yang wafat, yang syahid. Bahkan saya pernah melihat video ada seorang anak, orang tuanya sudah meninggal semua, anak itu masih sekitar umur mungkin 6-7 tahun ya. Dia mencari potongan-potongan tubuh ayahnya, ya Allah. Gimana kita nggak miris begitu? Ini namanya dibom dong, itu hancur kan? Dibom itu ayahnya dicari itu, ya Allah, ditaruh di sebuah tempat mau dimakamkan sama anaknya. Allah Akbar, begitu kezoliman. Belum anak-anak yang luka-luka, yang cacat, yang
Allahu Akbar, yang palanya putus dari badannya, yang tangannya, yang kakinya. Allahu Akbar. Dan Gica juga lihat ada pemberitaan mengenai bayi prematur yang meninggal dunia serentak ya, akibat tidak kekurangan rumah sakit juga ya Ustadz ya. Rumah sakit nggak ada listrik, rumah sakit banyak yang hancur, hanya rumah sakit Indonesia aja ya itu yang ada di sana dibom juga. Itu ya Allah. Karena itulah kepedulian kita ini sangat dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian apa lagi kita manfaatkan medsos kita. Manfaatkan handphone yang kita miliki ini lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat apapun medsos ini kita manfaatkan. Ya, manfaatkan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kezoliman dilakukan oleh Israel, menyampaikan bahwa Palestina itu adalah negara yang dizolimi. Palestina itu adalah negara yang tanah suci, tanah berkah, adanya Masjid Al-Aqsa, ya kan? Kezoliman di zaman modern, era digital ini yang luar biasa penjajahan, kita sebarluaskan, kita share. Semakin banyak sering men-share digital kita yang kita miliki ini, MC Friend, ini paling tidak itu, ya kan bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, bahwa kita sebagai Muslim Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, kita ingin ke penjajahan, bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena itu harus dihapuskan, ya, tidak sesuai. Nah, ya, karena itulah MC Friend yang kita lakukan seperti tadi, manfaatkan media sosial sebagai ladang dakwah, sebagai ladang ilmu, sebagai ladang menyampaikan yang hak. Qulil haq walau kana murran. Katakannya hak walaupun itu pahit. Ya, WhatsApp, grup-grup WhatsApp kita sampaikan terus. Video, ya kan? Video itu memang sangat berpengaruh banget ya. Sangat berpengaruh. Walaupun memang kebanyakan ketika kita mengupload mengenai Palestina itu beberapa media sosial itu suka di take down. Iya, ya, Ustadz, ya. Itu biasa lah. Ya kan, tapi itu bagian daripada perjuangan. Betul sekali. Bagian dari perjuangan. Ya, mudah-mudahan dengan berjuang kita lewat tazkiyah qalbu ini kan. Yang dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, ya kan? Yang kita saksikan kan beberapa aksi. Nah, ikut juga. Ini bagian daripada kepedulian kita, aksi unjuk rasa, demonstrasi yang damai, ya kan, yang diikuti oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, kemudian oleh seluruh komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia, bahkan di setiap daerah. Yang terakhir di Bekasi kemarin kan, itu ribuan orang. Kalau di Jakarta hampir mendekati 2 juta orang. 2 juta orang. Ya Allah, itu kan bagian daripada kepedulian kita. Banyak juga selebriti yang ikut kan. Betul. Dan itu luar biasa kok Ustadz, ketika melakukan unjuk rasa di Monas itu tidak ada sampah yang berserakan. Nah, itu bagian daripada menunjukkan Indonesia ini cinta damai, cinta kebersihan. Umat Islam itu tahu sadar betul an-nazafatu satrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Orang beriman dia bersih, orang beriman itu wangi, orang beriman itu sadar betul, dia perbaiki dirinya. Ya, perbaiki orang lain, lalu dia mampu mulai dari diri yang kecil. Ada depan dia ada sampah, dia pungut. Sampah aja ya dia pungut, apalagi kemaksiatan. Ya kan? Kezaliman yang begitu besar yang terjadi di Palestina itu. Ini di bagian dari kepedulian kita. Media sosial kita manfaatkan, ikut unjuk rasa. Ya, kalau ada orang yang berdebat kita sampaikan dengan bahasa yang santun, tidak menggurui, kita sampaikan yang benar. Dan kalau dia tidak menerima, itu bagian daripada lakum dinukum waliyadin. Lana a'malun walakum a'malukum. Amal kami, amal kalian. Nanti di akhirat dipertanggungjawabkan semuanya. Yang penting kita sampaikan apa adanya. Tidak ditutup-tutupi, sesuai dengan data, sesuai dengan fakta. Jangan sampai kita menyampaikan berita hoax, ya. Berita hoax, berita bohong. Kita sampaikan apa adanya, fakta, data, sehingga kepedulian kita itu benar-benar bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat ya, kita jadi saksi. Benar nggak kau peduli dengan Palestina? Apa saksi? Apa buktimu kamu peduli dengan Palestina? Ya Allah, buktinya hamba selalu mendoakan ya Allah. Lewat doa, lewat Al-Fatihah, lewat kunut nazilah, lewat dengan membaca Al-Quran, lewat aksi unjuk rasa, lewat donasi, lewat media sosial yang hamba miliki ya Allah, lewat kepedulian kami ini, ya, kami peduli dengan saudara-saudara kami. Kami memang tidak mampu berjihad di sana dengan senjata, tapi kami mampu berjihad dengan media sosial. Kami berjihad dengan unjuk rasa, kami berjihad dengan dana, kami berjihad dengan
dengan menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil, yang mana hak, yang mana batil, dengan data, dengan fakta. Ya, tidak asal-asalan kami ngomong, apa adanya. Nah, ini bagian daripada kepedulian kita. Ya. Nah, itu kan. Nah, betul apalagi sekali. Nih? Kayaknya sudah semua ya? Sudah semua terjawab ya, MC Friend ya. Terus Ustadz, sebenarnya kalau misalnya kita lihat mengenai Palestina, itu juga membuat pelajaran untuk kita untuk selalu bersyukur. Nah, ya, memiliki sebuah keluarga, terus juga kita bisa berkumpul dengan keluarga dan hidup. Karena kadang-kadang kan kita suka lupa bersyukur ya Ustadz ya. Iya. Ketika kita merasa kesusahan, ternyata memang ada yang lebih susah daripada kita, seperti itu. Belum lama ada orang datang ke rumah saya, Ustadz, saya mau curhat. Anak saya sudah lama nganggur, sudah sarjana, ya kan ya. Baik. Saya hidupnya susah, Ustadz. Bahkan anak saya ini susah diatur. Bagaimana Ustadz? Ya Allah. Ibu, syukuri apa yang ada. Teruslah berusaha, ikhtiar maksimal. Ya, terus berusaha. Ya, cari lowongan pekerjaan, terus manfaatkan lowongan yang ada terus. Kalau nggak mampu, coba bisnis kecil-kecilan. Dari yang kecil, dari yang sederhana. Jangan malu. Karena kita mencari yang halal, bukan mencari yang haram. Jangan malu, orang yang mencari haram pun terang-terangan. Masa kita mencari yang halal malu? Ya, daganglah, ya bisnislah kecil-kecilan, ya di pedagang kaki lima atau apalah ya, hal-hal yang baik, insya Allah ada jalan keluarnya. Ketika ada seorang yang mengadukan masalah kepada Hasan Al-Basri, hai Syekh, saya punya masalah, hidup saya susah, utang bejibun banyak, bagaimana solusinya? Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? Istighfarlah engkau kepada Allah. Lalu ada lagi yang punya masalah, hai Syekh, kalau saya usaha selalu bangkrut, kalau saya dagang selalu susah, ya bagaimana solusinya? Istighfarlah kamu kepada Allah. Ada lagi yang punya masalah, hai Syekh, keluarga saya, istri saya minta cerai, anak susah diatur, istighfarlah kamu kepada Allah. Ada lagi yang punya masalah, hai Syekh, saya nikah udah lama nggak punya anak, istighfarlah kepada Allah. Nah, ini kan banyak jamaah, banyak santri yang mendengar, Syekh, itu umat jamaah banyak masalah, tapi kejawaban cuma satu, istighfar. Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? Hai santri-santriku, hai jamaahku, aku tidak akan mendahului firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilan min bidar wa yubdin bi amwat wa banin waj'alahum jannat waj'alkum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan berikan musim yang teratur. Maksudnya musim teratur diantaranya ekonomi yang mudah, ekonomi yang teratur, ya, rezeki yang mudah, Allah banyakin harta, Allah banyakin anak. Bahkan dalam sebuah hadis, man lazima istighfaran, siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar, kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan. Bahkan di ujung hadis itu apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah berikan karunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah itu. Jadi kita jawaban begitu, akhirnya dia, oh ya begitu Ustaz, coba amalkan. Ya, amalkan, banyakin istighfar. Insya Allah anak ibu Allah berikan kemudahan dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang kita ini kurang bersyukur. Allah berikan kita ini keamanan, ya bisa makan bersama keluarga, kita sehat, tapi kita nggak bersyukur. Coba saudara-saudara kita di Palestina sana, ya, imannya luar biasa. Bahkan sempat mengucapkan kalimat Alhamdulillah, anaknya wafat, dia membawa anaknya, Alhamdulillah, ini surga, tabungan surga ya Allah. Mengucapkan Alhamdulillah, bayangkan seorang ibu anaknya wafat dibawa Alhamdulillah. Senang banget, malah bersyukur. Kita, ya Allah, hidup dengan mudah, aman, keluarga aman, makan bisa enak. Kenapa kita selalu mengeluh? Padahal Allah berikan karunia yang luar biasa pada diri kita. Malu rasanya kalau kita mengeluh. Saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang sekarang mengungsi, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada listrik, apalagi internet mah. Susahnya luar biasa. Bahkan sekarang sudah musim hujan, musim dingin. Ya Allah, Masya Allah, inilah yang harusnya kita kepedulian. Di awal tadi saya sampaikan, ya, orang beriman itu peduli. Ya, bahkan tidak dianggap beriman kalau tidak ada perasaan untuk
empati, simpati kepada saudara kita yang tengah diuji oleh Allah dengan ujian yang maha dahsyat, yang maha berat, yang terjadi di Gaza, di Palestina, saudara-saudara. Ini yang mestinya ada pada diri kita, insya Allah. Betul sekali. Mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan ke MC Friend. Kesimpulan, MC Friend, rahimakumullah, alhamdulillah, wa syukurillah, Mbak Ginca. Apa yang kita simpulkan pertama, bahwa Palestina itu adalah Ardul Mubarakah, tanah yang penuh dengan keberkahan. Adanya Masjid Al-Aqsa, ya, Isra Mi'raj lakukan Rasulullah lewat Palestina, lewat Masjid Al-Aqsa. Ibadah 500 pahala Allah berikan dengan Masjid Al-Aqsa. Adanya Masjid Al-Aqsa. Kemudian Ar-Ardul Muqaddasah, tempat yang suci, tanah yang suci. Para nabi banyak lahir di situ. Bahkan hijrah nabi pun di Palestina. Kemudian kepedulian kita sikapi dengan cara doa. Teruslah kita berdoa. Lakukanlah doa kunut nazilah dalam setiap sholat wajib kita. Kemudian sholat gaib. Sholat kita minta kepada Allah agar semua syuhada diterima sebagai syuhada, orang yang wafat lebih dari 11.000 itu menjadi syuhada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendoakan agar Allah merdekakan kota Palestina, merdekakan negeri Palestina sebagai negeri yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa dari Rasulullah, ya Allah berkahi negeri Palestina. Kemudian yang kita lakukan, manfaatkan media sosial kita, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil, bahwa Palestina itu adalah benar-benar terzolimi. Ya, kebiadaban Israel harus kita sampaikan terus-menerus agar semua orang di dunia ini sadar betul bahwa ada penjajahan di era digital, di era modern ini yang terjadi terus-menerus. Lebih dari 70 tahun Palestina itu dijajah oleh Israel. Karena itu kita manfaatkan media sosial kita untuk menyampaikan yang hak. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar Allah selamatkan, Allah jaga, Allah lindungi saudara-saudara di Palestina, Allah hancurkan Zionis Israel laknatullah, dan Allah merdekakan Palestina menjadi negeri yang merdeka sebagaimana negeri Indonesia ini merdeka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa satasabnaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sama-sama, Ustadz ya. Dan pastinya MC Friends, semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz Saifullah bisa memberikan pelajaran untuk kita semua, dan jangan lupa untuk berdoa kemerdekaan Palestina ya. Amin. Akhir kata Kicca Bakti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tazkiyah Kolbu bersama Majelis Azikro.